Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada presentasi kali ini, kami dari kelompok 9, kelas TT 4202, yang beranggotakan saya sendiri, Safa Alivia Rahman, dan rekan saya, Desta Indriani, akan mempresentasikan hasil tugas besar kami yang berjudul Perencanaan Jaringan 4G LTE Kecamatan Cipondo. Yang pertama adalah wilayah perancangan. Cipondo adalah sebuah kecamatan di Kota Tangerang, Provinsi Banten, Indonesia. Cipondo tercatat sebagai kecamatan dengan penduduk terbanyak, yakni mencapai 218.790 jiwa dari total populasi dengan luas daerah 17,72 km persegi. Cipondo merupakan kecamatan yang memiliki lokasi terdekat ke Jakarta Barat. Kecamatan Cipondo berbatasan dengan wilayah Kecamatan Batu Ceper, Kecamatan Kalideres di sisi utara, berbatasan dengan Kecamatan Cengkareng di sisi timur, berbatasan dengan Kecamatan Pinang, Kecamatan Karangtengah di sisi selatan, dan berbatasan dengan Kecamatan Tangerang di sisi barat. Selanjutnya, terdapat parameter perencanaan. Pada tugas besar ini, perencanaan dilakukan untuk 3 tahun mendatang, yaitu tahun 2021 sampai dengan 2024. Data-data mengenai luas daerah, jumlah penduduk, usia produktif, dan growth factor diperoleh dari website Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, di mana Kecamatan Cipondo memiliki luas daerah sebesar 17,72 km persegi dengan jumlah penduduk pada tahun 2021 sebanyak 218.790 jiwa dengan penduduk usia produktif mencapai 137.500 jiwa dan growth factor sebesar 2%. Untuk cellular penetration dapat dihitung dengan cara membagi usia produktif dengan jumlah penduduk, sehingga diperoleh 63%. Operator yang digunakan pada tugas besar ini adalah operator Telkomsel yang memiliki market share pada tahun 2020 sebesar 58,9% dan LTE penetration sebesar 75,1%. Selanjutnya, terdapat capacity planning yang dilakukan berdasarkan kebutuhan traffic user pada suatu wilayah. Di sini terdapat beberapa parameter yang akan dihitung, di antaranya yaitu yang pertama future population dengan rumus P0 dikali 1 ditambah growth factor dipangkatkan dengan N, di mana P0 merupakan jumlah penduduk dan N merupakan jangka waktu perencanaan yaitu 3 tahun, sehingga diperoleh future population sebesar 232.181 jiwa. Parameter kedua adalah penduduk produktif yang dapat dicari dengan cara cellular penetration dikali future population sehingga diperoleh penduduk produktif sebesar 145.916 jiwa. Parameter ketiga adalah operator market share yang dapat dihitung dengan cara penduduk produktif tahun ke N dikali market share, sehingga diperoleh operator market share sebanyak 85.944 jiwa. Parameter keempat yaitu LTE provider user yang dapat dicari dengan cara mengalihkan operator market share tahun ke N dengan LTE penetration sehingga diperoleh hasil 64.544 jiwa. Dan parameter kelima adalah kepadatan penduduk yang dapat dicari dengan cara membagi jumlah pengguna LTE tahun ke N dengan luas wilayah potensial, sehingga kepadatan penduduk pada Kecamatan Cipondo diperoleh sebanyak 3.642 jiwa per kilometer persegi. Parameter keenam adalah throughput per session, di mana parameter ini dapat dihitung menggunakan persamaan berikut. Untuk nilai birth rate, session time, ataupun session duty ratio ini diperoleh dari data-data service model parameter, di mana service model parameter merupakan penentuan parameter layanan yang akan digunakan pada 4G LTE seperti VoIP, video phone, video conference, dan lain-lain. Di mana tiap layanan ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu dari sisi uplink dan sisi downlink. Dengan menggunakan data-data yang ada, maka throughput per session dari tiap layanan pada sisi uplink dan downlink dapat diperoleh. Parameter ketujuh adalah SUT. SUT atau Single User Throughput merupakan kecepatan minimum yang dapat diterima oleh user. SUT dapat dihitung menggunakan rumus berikut.
di mana untuk menghitung SUT ini diperlukan beberapa nilai dari traffic model parameter yang disesuaikan dengan daerah perencanaan. Pada tugas besar ini, Kecamatan Cipondo termasuk ke dalam daerah urban. Dengan menggunakan data-data yang ada, maka parameter SUT pada sisi uplink dan downlink dari tiap pelayanan dapat dihitung sehingga diperoleh total SUT pada sisi uplink sebesar 9,508 dan pada sisi downlink sebesar 36,377. Kemudian melakukan perhitungan network throughput. Network throughput sendiri merupakan kebutuhan throughput secara keseluruhan agar dapat melayani user di wilayah perencanaan. Network throughput terdiri dari dua bagian, yaitu IP yang dapat dihitung dengan persamaan berikut dan MAC layer yang dapat dihitung dengan persamaan berikut. Hasil perhitungan network throughput di Kecamatan Cipondo dituliskan ke dalam tabel ini, di mana pada sisi uplink dan downlink memiliki nilai yang berbeda. Selanjutnya adalah melakukan perhitungan cell capacity atau yang bisa didefinisikan sebagai kapasitas maksimal dari suatu sel menggunakan modulasi 16 QAM. Pada parameter ini, pada perhitungan cell capacity dilakukan dua perhitungan, yaitu pada sisi uplink dan downlink menggunakan rumus berikut. Kemudian setelah cell capacity diperoleh, maka dilakukan perhitungan cell average throughput dengan cara SINR prop dikalikan dengan cell capacity-nya, sehingga diperoleh total cell average throughput pada sisi uplink sebesar 19,814 dan pada sisi downlink sebesar 16,511. Setelah itu, lakukan perhitungan terkait site calculation untuk mengetahui jumlah site yang akan digunakan di wilayah perencanaan. Beberapa parameter yang akan dihitung yaitu site capacity, number of sites, cell coverage, dan cell radius. Dengan menggunakan rumus-rumus yang ada, maka parameter site calculation di sisi uplink dan downlink dapat diperoleh. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Ariesta. Selanjutnya adalah coverage planning. Coverage planning di sini adalah perencanaan jaringan dengan menggunakan link budget berdasarkan spesifikasi perangkat E-Node B. Dalam tugas besar ini, perangkat E-Node B yang digunakan adalah vendor Ericsson. Dengan data link budget pada sisi uplink sebagai berikut, dengan nilai MAPL sebesar 129,746 dB. Dan dengan data link budget pada sisi downlink sebagai berikut dengan nilai 137,247 dB. Selanjutnya ada spesifikasi pada jaringan 4G LTE. Berikut adalah spesifikasi untuk frekuensi sebesar 1800 MHz dengan nilai bandwidth sebesar 22,5 MHz yang dimana pada bandwidth ini menggunakan frekuensi dari operator Telkomsel. Dan tinggi E-Node B sebesar 35 meter, tinggi UE sebesar 1,75 meter, nilai MAPL sebesar 129,746 dB. Dan karena wilayah Kecamatan Cipondo merupakan daerah urban, maka nilai CM adalah 3 dB. Selanjutnya, propagasi yang digunakan adalah menggunakan COS 231 karena menggunakan frekuensi 1800 MHz, di mana nilai A sebesar 0,547 dan nilai D sebesar 0,588, nilai PL capacity planning sebesar 129,746. Selanjutnya adalah perhitungan cell coverage menggunakan persamaan sebagai berikut dan number of cell menggunakan persamaan sebagai berikut. Nilai cell coverage pada atol menggunakan persamaan sebagai berikut dan number of cell pada atol digunakan persamaan sebagai berikut. Dengan nilai luas daerah sebesar 17,72 km persegi, nilai sel radius sebesar 0,588 km, untuk nilai cell coverage sebesar 1,757 km, untuk number of cell sebesar 10,083 site.
Untuk cell coverage pada atol sebesar 2,703 km, untuk number of cell pada atol sebesar 6,553 site. Selanjutnya dilakukan simulasi dan hasil pada aplikasi atol, dan di mana kami merancang pemetaan pada Kecamatan Cipondoh. Gambar pertama merupakan tempat yang sudah dilakukan pemetaan peta pada aplikasi atol. Selanjutnya, gambar kedua merupakan gambar yang telah dilakukan pemetaan site pada Kecamatan Cipondoh. Berdasarkan hasil perhitungan site calculation pada capacity planning, maka jumlah site yang diperlukan untuk wilayah Kecamatan Cipondoh adalah 48 site. Selanjutnya, gambar yang terakhir adalah gambar setelah dilakukannya calculate pada Kecamatan Cipondoh di aplikasi atol. Untuk grafik hasil simulasi prediksi sinyal level dengan nilai signal level tertinggi terletak pada minus 70 dBm sampai minus 75 dBm. Dengan nilai min sebesar minus 55,09 dBm dengan standar deviasi sebesar 17,5. Berdasarkan hasil simulasi, didapatkan hasil RSRP level DL dengan min sebesar minus 96,14 dBm dan standar deviasi sebesar 4,47. Selanjutnya kesimpulan. Kesimpulan yang didapatkan pada perencanaan jaringan 4G LTE di Kecamatan Cipondoh adalah berdasarkan hasil perancangan, didapatkan bahwa jumlah site yang dibutuhkan pada tahun 2024 dengan perhitungan capacity planning adalah sebanyak 48 site pada cakupan wilayah sebesar 17,72 km persegi. Hasil simulasi prediksi sinyal level di wilayah Kecamatan Cipondoh menunjukkan bahwa rata-rata back sinyal level yang dihasilkan adalah sebesar minus 55,09 dBm. Dan nilai RSRP level DL sebesar minus 96,14 dBm, di mana nilai prediksi tersebut masuk dalam kategori normal jika berdasarkan standar nilai RSRP yang ditetapkan oleh operator Telkomsel. Terdapat beberapa faktor yang berpengaruh terhadap hasil perencanaan jaringan 4G LTE, yaitu luas cakupan suatu wilayah dan kepadatan penduduk produktif di wilayah tersebut. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.